Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi pokok yaitu akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu dan juga Buddha. Adapun kompetensi dasar yang diharapkan dapat dicapai pada tema kali ini adalah peserta didik diharapkan mampu menganalisis karakteristik kehidupan masyarakat, pemerintahan dan kebudayaan pada masa kerajaan Hindu-Buddha di Nusantara, serta menunjukkan contoh bukti-bukti yang masih berlaku pada kehidupan masyarakat Indonesia di masa sekarang. Di slide berikut ini bisa dilihat beberapa indikator yang ingin dicapai, diantaranya adalah mengenai proses masuknya pengaruh Hindu-Buddha di Nusantara, kemudian pengertian akulturasi kebudayaan, dan juga bentuk-bentuk akulturasi kebudayaan Nusantara dengan kebudayaan Hindu-Buddha, baik itu di bidang pemerintahan, arsitektur, seni rupa, bahasa dan juga aksara, kemudian di bidang sastra, sistem kasta, dan juga sistem kepercayaan. Berikut ini kita akan membahas mengenai pengertian akulturasi. Akulturasi kebudayaan adalah suatu proses pencampuran antara unsur-unsur budaya yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga kemudian membentuk kebudayaan baru tanpa meninggalkan ciri khas budaya masing-masing. Sebagaimana yang sudah kita bahas di semester sebelumnya, diperkirakan kalau bangsa India datang ke Nusantara itu sebelum abad ke-4 Masehi melalui jalur perdagangan. Melalui kontak perdagangan inilah kemudian terjadi interaksi antara masyarakat Nusantara dengan masyarakat India, sehingga kemudian menghasilkan bentuk-bentuk kebudayaan baru tanpa melenyapkan kepribadian kebudayaan asal. Ada beberapa teori yang mencoba menjelaskan tentang bagaimana proses masuknya pengaruh India ke Nusantara. Di antaranya adalah teori Brahmana, teori Ksatria, teori Waisya, teori Sudra, teori bersama, dan juga teori arus balik. Yang pertama, teori Brahmana. Teori ini dikemukakan oleh J.C. Van Loor, di mana menyatakan bahwa yang berperan dalam proses penyebaran agama Hindu di Nusantara itu adalah kaum Brahmana. Teori yang kedua yaitu teori Ksatria, yang dikemukakan oleh F.D.K. Bose. Teori ini menyatakan bahwa golongan ksatria dari India yang menyebarkan agama Hindu di Nusantara. Teori yang ketiga adalah teori Waisya yang dikemukakan oleh N.G. Krom, di mana teori ini menyatakan bahwa yang berperan dalam proses penyebaran agama Hindu di Indonesia itu adalah dari kasta Waisya atau para pedagang, di mana para pedagang India yang datang ke Indonesia selain untuk berdagang juga berperan dalam proses memperkenalkan adat kebiasaan serta ritual keagamaan yang biasa dilakukan oleh masyarakat Hindu di India kepada masyarakat di Nusantara. Teori yang keempat adalah teori Sudra. Menurut teori ini, yang berperan dalam proses penyebaran agama Hindu di Indonesia itu adalah dari kasta Sudra, di mana kasta Sudra yang berasal dari India itu datang ke Indonesia untuk memperbaiki kehidupan mereka, karena kasta Sudra di India itu hanya menjadi budak. Teori yang kelima adalah teori bersama atau teori gabungan. Menurut teori ini,
kaum Brahmana, bangsawan, dan para pedagang bersama-sama berperan dalam proses penyebaran agama Hindu dan juga Buddha di Indonesia sesuai dengan peran dan juga status sosial mereka masing-masing. Teori yang keenam adalah teori arus balik. Menurut teori ini diyakini bahwa selain orang-orang yang berasal dari India yang berperan dalam proses penyebaran agama Hindu maupun Buddha di Indonesia, diyakini pula bahwa masyarakat Indonesia asli juga berperan dalam proses penyebaran agama Hindu dan juga Buddha di Nusantara. Bentuk akulturasi kebudayaan India dengan kebudayaan asli penduduk di Nusantara yang pertama adalah di bidang pemerintahan. Sebelum datangnya pengaruh India di Nusantara, sistem pemerintahan yang diterapkan adalah sistem suku yang dipimpin oleh seorang ketua suku. Biasanya, ketua suku dipilih berdasarkan beberapa kriteria, diantaranya adalah dituakan, serta memiliki beberapa kelebihan baik itu di bidang pemerintahan maupun di bidang ekonomi, serta diyakini memiliki kesaktian. Setelah masuknya pengaruh India ke Nusantara, sistem pemerintahan yang didasarkan atas suku yang dipimpin oleh ketua suku dirubah menjadi sistem kerajaan yang dipimpin oleh seorang raja. Biasanya, kekuasaan seorang raja diwariskan secara turun-temurun. Akan tetapi masyarakat masih meyakini bahwa seorang raja itu memiliki kesaktian dan merupakan perwakilan dari para dewa. Sehingga kemudian raja disembah, sehingga kemudian muncullah sebuah konsep yang disebut dengan konsep dewa raja. Bentuk akulturasi berikutnya adalah di bidang seni bangunan. Seni bangunan yang banyak dipengaruhi oleh budaya Hindu-Buddha dari India yang ada di Nusantara adalah bangunan candi. Adapun bentuk bangunan candi yang ada di Nusantara pada umumnya merupakan bentuk akulturasi antara unsur-unsur budaya Hindu-Buddha yang ada di India dengan unsur-unsur budaya Nusantara asli. Misalnya, bangunan yang megah, patung-patung berwujud dewa ataupun Buddha, serta bagian-bagian candi dan juga stupa adalah merupakan unsur-unsur asli dari India. Sedangkan bentuk candi-candi di Nusantara pada dasarnya adalah bangunan yang berasal dari masa megalitikum, yaitu punden berundak, yang merupakan unsur Nusantara asli. Contohnya adalah Candi Borobudur, yang merupakan bentuk akulturasi kebudayaan India dengan kebudayaan asli Indonesia. Bangunan candi yang ada di India berbeda fungsinya dengan candi-candi yang ada di Indonesia. Bangunan candi di India berfungsi sebagai tempat untuk pemujaan kepada para dewa. Sedangkan candi yang ada di Indonesia, selain berfungsi sebagai tempat untuk pemujaan kepada para dewa, candi juga difungsikan sebagai tempat untuk memuliakan para raja terkemuka, di mana candi tersebut difungsikan sebagai tempat untuk menguburkan abu dari jenazah para raja. Bangunan candi dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah kaki candi atau disebut dengan burloka, yang melambangkan alam bawah tempat manusia biasa atau melambangkan kehidupan keduniawian. Yang kedua adalah badan candi
atau disebut dengan Bufarloka, yang melambangkan alam antara tempat manusia yang telah meninggalkan keduniawian dan dalam keadaan yang sudah suci menemui dewanya. Bagian yang ketiga adalah atap candi atau Swarloka, yaitu suatu perlambang alam atas tempat bersemayamnya para dewa atau jiwa-jiwa yang telah disucikan. Di slide berikut ini bisa diperhatikan bahwa ada perbedaan antara candi yang ada di Provinsi Jawa Tengah dengan candi-candi yang ada atau ditemukan di Jawa Timur. Candi di Jawa Tengah pada umumnya memiliki bentuk bangunan yang tambun, atapnya berundak-undak, kemudian memiliki puncak berbentuk ratna atau stupa, kemudian memiliki gawang pintu dan relung perhiasan kalamakara, serta reliefnya timbul agak tinggi dan juga lukisannya bersifat naturalistik. Kemudian letak candi di tengah-tengah halaman yang luas. Kemudian bangunan candi kebanyakan menghadap ke timur, serta kebanyakan terbuat dari batu andesit. Sedangkan candi yang banyak ditemukan di Jawa Timur pada umumnya bangunannya berbentuk ramping, atapnya merupakan perpaduan tingkatan. Kemudian memiliki puncak yang berbentuk kubus, makara tidak ada, dan memiliki pintu serta relung hanya ambang atasnya saja yang diberi kepala kara. Reliefnya timbul sedikit saja dan lukisannya merupakan simbol menyerupai wayang kulit. Kemudian letak candi di bagian belakang halaman. Kebanyakan bangunan candi menghadap ke barat dan terbuat dari bahan batu bata. Bentuk akulturasi budaya India dengan kebudayaan Indonesia asli di bidang seni rupa bisa dilihat dalam bentuk relief atau seni ukir yang terdapat di dinding-dinding candi. Relief berfungsi sebagai penghias bangunan, tetapi juga memiliki fungsi keagamaan, karena pada umumnya cerita dalam relief mengacu pada karya sastra yang menguraikan tentang ajaran keagamaan. Di Indonesia, relief mengambil kisah-kisah sastra Hindu-Buddha, tetapi digambarkan dalam kehidupan sosial masyarakat asli Indonesia. Kedatangan bangsa India ke Nusantara membawa pengaruh di bidang bahasa dan aksara. Bahasa dan aksara yang digunakan oleh bangsa India adalah bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa, yang mana pada perkembangannya bahasa Sangsekerta dan huruf Pallawa bercampur dengan bahasa lokal yang ada di Nusantara, sehingga kemudian memunculkan bahasa-bahasa baru seperti halnya aksara Jawa, aksara Bali, aksara Sunda, aksara Lampung, dan juga lain sebagainya. Berikut ini adalah bentuk akulturasi kebudayaan India dengan kebudayaan asli Indonesia di bidang seni sastra. Berdasarkan isinya, kesusastraan dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu yang pertama tutur, yang kedua kitab hukum, dan yang ketiga wiracarita. Wiracarita adalah cerita tentang kepahlawanan. Yang sangat terkenal di antaranya adalah kitab Ramayana dan juga kitab Mahabharata, di mana pada perkembangannya wiracarita atau cerita-cerita kepahlawanan yang berasal dari India itu kemudian digubah oleh pejangga asli Nusantara ke dalam bentuk cerita baru, misalnya Bharatayuda yang digubah oleh Empu Sedah dan Empu Panuluh. Berkembangnya karya sastra di Nusantara melahirkan seni pertunjukan wayang kulit atau wayang purwa, di mana
Kisah wayang kulit ini banyak mengandung nilai-nilai bersifat edukatif atau pendidikan, dan yang membedakan dengan cerita kepahlawanan yang berasal dari India diantaranya adalah kemudian di Nusantara wiracaritanya itu muncul tokoh-tokoh pewayangan yang sangat khas, misalnya Semar, Gareng, dan Petruk. Berikut ini adalah bentuk akulturasi kebudayaan India dengan kebudayaan asli di Nusantara di bidang sistem kemasyarakatan. Sebelum masuknya pengaruh India ke Nusantara, masyarakat Nusantara belum mengenal adanya pembagian sistem kemasyarakatan atau yang dikenal dengan sistem kasta. Sistem kasta hanya ada dalam masyarakat Hindu. Di India, sistem kasta benar-benar diterapkan dalam seluruh aspek kehidupan bermasyarakat. Sedangkan di Nusantara, sistem kasta tidak diberlakukan secara menyeluruh karena sistem kasta hanya diterapkan dalam ritual keagamaan saja. Selain itu, di Nusantara juga diperbolehkan lintas kasta atau perpindahan dari kasta satu dengan kasta yang lain. Misalnya saja Raja Erlangga yang kemudian memutuskan menjadi seorang Brahmana. Nah, untuk lebih jelasnya bisa diperhatikan di gambar di samping tentang 4 kasta yang ada di dalam masyarakat Hindu. Kasta tertinggi adalah kasta Brahmana, yaitu kelompok ahli agama. Kemudian kasta kedua, kasta kesatria. Yang ketiga adalah kasta Waisya, dan yang keempat adalah kasta Sudra. Sekali lagi, yang perlu diingat, sistem kasta itu hanya berlaku di dalam masyarakat yang bercorak Hindu. Yang terakhir adalah bentuk akulturasi kebudayaan India dengan kebudayaan asli masyarakat di Indonesia di bidang kepercayaan. Sistem kepercayaan yang berkembang di Nusantara sebelum kedatangan pengaruh India adalah didasarkan pada animisme dan dinamisme. Dengan masuknya pengaruh agama Hindu dan Buddha dari India, maka masyarakat di Nusantara mulai menganut dan mempercayai agama-agama tersebut, karena mereka menganggap bahwa agama Hindu ataupun agama Buddha merupakan bentuk nyata dari kepercayaan mereka sebelumnya. Pada perkembangannya, agama Hindu dan agama Buddha yang berkembang di Indonesia telah mengalami perpaduan dengan kepercayaan asli di Nusantara, yaitu animisme dan dinamisme, sehingga mengalami sebuah proses yang disebut dengan sinkretisme. Adapun kesimpulan dari materi kita hari ini adalah yang pertama, akulturasi merupakan suatu proses percampuran antara unsur-unsur kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sehingga kemudian membentuk kebudayaan baru tanpa meninggalkan ciri khasnya masing-masing. Yang kedua, kebudayaan hasil akulturasi tersebut masing-masing tidak kehilangan kepribadian atau ciri khasnya. Yang ketiga, pengaruh Hindu-Buddha dari India yang masuk ke Nusantara diterima oleh masyarakat melalui proses penyaringan dan pengolahan yang akhirnya bercampur dengan kebudayaan asli di Nusantara. Dan yang terakhir, wujud akulturasi budaya dapat berupa di bidang bahasa, religi, atau kepercayaan, sistem kemasyarakatan, bangunan, seni rupa, dan juga seni sastra. Demikian materi kita hari ini.
Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.